Nggak ada cerita si Bahar itu nggak berjuang demi anak istrinya. Makanya banyak Habib yang diusulkan untuk jadi pahlawan nasional nggak bisa masuk. Kenapa? Karena mereka berjuang untuk perutnya, bukan untuk rakyat, bukan untuk agama, bukan untuk umat, bukan untuk negara. Makanya nggak bisa diloloskan menjadi pahlawan nasional, saudara. Maka kalian para habaib kalau punya anggapan bahwa kakek buyutmu itu yang kau anggap, katakanlah kamu benar sebagai duriatnya, tapi kau berbuat buruk, kau tidak melaksanakan ketaatan dan ketakwaan, demi Allah tetap kakekmu itu mencintai bukan karena perbuatan dosamu, tetapi karena cinta yang dimilikinya, yang meliputi segalanya. Wahai juga para ulama semua, termasuk pernyataan UAS belakangan ini, termasuk juga Kiai Sukron Makmun dan semuanya, jangan bawa Ba'alwi ini adalah udah mereka salah dalam anggapan membuat ada feodalisme dalam Islam. Nabi tidak pernah mengkasta-kasta manusia. Yang benci dengan ulama ada apa enggak? Yang nggak suka sama pondok pesantren ada apa tidak? Ada apa tidak? Yang teror ulama ada apa enggak? Yang bunuh ulama ada apa enggak? Ada apa enggak? Sehingga saya pengen tanya, siap jaga ulama? Siap jaga ulama? Siap lindungin ulama? Siap kawal ulama? Siap cintai ulama? Siap aktif di majelis mereka? Siap jadi pejuang baru? Siap bangkit? Siap bangkit? Semua angkat tangannya, takbir! Walaupun kalian palsu, Rasul saya Muhammad tetap akan mencintaimu. Karena dalam diri Muhammad sudah tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada feodalisme, tidak ada menganggap ini adalah bukan aku. Seluruhnya berasal dari nurnya. Maka itulah yang harus dipahami. Jangan hinakan Muhammad, jangan menghinakan Rasulullah dengan anggapan-anggapan picik. Wahai para habaib tadi semua, wahai kaum Ba'alwi, percayalah Rasul itu adalah agung. Rasul itu sangat mencintai orang Majusi, bahkan mencintai seorang buta, orang Yahudi, dan menyuapinya selama 12 tahun. Rasul mencintai pendeta Nasrani. Rasul mencintai seluruh makhluk, karena beliau adalah rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Maka saya katakan, kalau seandainya Rasulullah marah karena seseorang daripada bukan keturunan Rasulullah menikahi Sarifah dan dianggap sebagai dosa, maka saya hari ini pun berhenti sebagai umatnya. Tidak pantas Rasul yang semacam itu. Tetapi saya yakin Rasul Agung Muhammad tidak demikian. Bahkan akan mencintai kalian Ba'alwi walaupun kalian palsu. Tetap akan mensyafaati kalian selama kalian punya iman walaupun kalian palsu. Ya, itulah keyakinan saya kepada Rasul saya. Saya percaya dengan beliau sebagai rahmat bagi sekalian alam, karena di dalam dirinya adalah ada wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sudah tidak ada lagi Nabi mengurus apakah anaknya, cucunya mau dikawinin oleh siapa. Karena kalau PKI bangkit di Indonesia, biarkan Abah lawan, biarkan Abah lawan, biarkan Abah lawan. Siap lawan kebangkitan PKI, siap jaga Indonesia dari PKI, betul. Siap berjuang buat Indonesia, siap mati buat Indonesia, siap tumpah darah buat Indonesia. Takbir, Allahu Akbar, sallu ala Muhammad. Hati-hati, hati-hati, hati-hati saudara. Ini nggak boleh didiamkan, nggak boleh. PKI ini bahaya saudara, dan ini hal yang tidak boleh didiamkan sama sekali. Sehingga saya pengen tanya, yang menculik daripada para ulama kira-kira PKI bukan? PKI bukan. Yang benci majlis PKI bukan. Yang benci pesantren PKI bukan. Yang suka menculik santri PKI bukan. Yang benci dengan Islam PKI bukan. PKI bukan. Kemudian yang suka membunuh PKI, membakar dan lain sebagainya PKI, sehingga mereka membuat negara dalam negara ada di Magetan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda diam ketika Rizik Syihab mencaci maki waliullah Gus Dur radhiyallahu anhu. Kenapa Anda diam ketika Nahdlatul Ulama dihinakan oleh siapa namanya? Faisal Asegaf. Ketika Mbah Hasim dihinakan Anda diam. Lalu ketika kami putra putri Nahdlatul Ulama membalas semua itu, Anda katakan Anda bukan NU karena Anda mencaci maki. Saya mencaci maki.
Kita Laskar Sabilillah mencaci maki bukan orang baik, tapi orang yang sukanya mencaci maki. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau engkau mau balas, kata Al-Quran, maka balas sebagaimana perbuatan mereka. Dan kita belum seleting balasannya, ini belum selesai, saudara. Betul apa tidak? Sudah banyak yang mereka lakukan, menghina-hina para pemimpin kita, para ulama kita. Betul? Kita hanya ngomong, kamu bukan cucu Nabi. Katanya mencaci maki. Kamu DNA-nya bukan DNA turunan Nabi. Kamu bukan orang Arab. Marah. Padahal itu kajian ilmiah, saudara. Ini ada kitabnya di abad kelima. Ahmad bin Isa kagak punya anak, Ubed. Ada kitab Tahdibul Ansab, saudara. Ada kitab Muntaqilatul Talibiyah. Ada kitab Al-Majdi, ada kitab As-Sajaratul Mubarakah, ada kitab Al-Asili, ada kitab Al-Fahri. Hafal sampai itu. Masya Allah. Ini bukan fitnah, saudara. Kalau ente bukan cucu Nabi, sadar aja. Kita kalau ngomong ini nggak ada datanya, nggak biasa. Turunan Wali Songo, bangsa Indonesia berbohong, saudara, nggak biasa. Kita bangsa Indonesia turunan para raja, mulia-mulia, para wali, para orang-orang yang bikin Borobudur. Kita orang-orang mulia, tidak biasa berbohong, tiada bisa mencaci sebenarnya. Tapi karena lu mencaci, maka gue caci lu. Kenapa lu mencaci gua diam? Gua caci lu marah. Gimana urusannya ini? Ngajak-ngajak perang sama cucu panglima perang. Aneh apa kagak? Ngajak perang sama cucu pahlawan nasional panglima perang. Aneh apa kagak? Aneh apa kagak? Yang nantang perang cucu panglima perang? Bukan. Apa diamannya dulu panglima perang? Nggak ada sejarahnya. Apa dia itu di sana itu pernah keluarganya berperang mempertahankan negara? Tidak ada. Sudah saya teliti. Mereka, keluarga mereka tidak pernah sekalipun turun di medan perang. Ketika Al-Qatiri di Yaman berperang dengan Al-Kuwaiti, mereka ngilang. Ketika merdeka Indonesia, setelah sebelumnya kita bangkit sebagai bangsa Indonesia, mempunyai kesadaran bahwa kita sedang dijajah, lahir Budi Utomo, lahir Sarekat Islam, lahir Muhammadiyah, lahir Nahdlatul Ulama, Sumpah Pemuda 1928. Kita sebagai bangsa Indonesia bersatu, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia, satu negara, negara Indonesia. Lu ada di mana? Lu ada di mana? Kagak ada, saudara. 1945 Surabaya berkobar. Di Ampel itu banyak itu Belawi. Apa ada satupun yang kemudian terdeteksi bahwa dari ribuan mayat-mayat putra-putri Surabaya, putra-putri Blitar, Tulung Agung, itu Kediri, Tuban, apa di situ ada yang mukanya mirip India? Kagak ada. Yang ada putra-putri Surabaya yang meregang nyawa demi bangsa dan negaranya. Yang ada adalah putra-putri Banyuwangi, Bojonegoro, Tulung Agung, Blitar, Kediri, dan lain sebagainya di Jawa Timur. Dan ada satu putra dari Cirebon yang pasukan santri. Karena waktu perang itu, saudara, waktu di Surabaya itu berbagai macam pasukan. Pasukan nasional, pasukan pemuda Hindu, pasukan pemuda Buddha, pasukan Kristen, pasukan santri. Pasukan santri Nahdlatul Ulama dipimpin oleh siapa panglima perangnya? Sayyid Abbas Buntet, kakeknya Gus Abbas Buntet. Beliau belum datang, Mbah Hasyim Asy'ari. Tunggu dulu, tunggu Ki Abbas dari Cirebon sampai dia datang. Apakah itu Sayyid Abbas Buntet itu hanya dari obrolan para kiai, para ulama kepada santri, kemudian
diberikan ceritanya sampai kita hari ini. Tidak, saudara. Perjuangan Ki Abbas Buntet ditulis di majalah The New York Times dari Amerika, ditulis di koran-koran Belanda, koran-koran Inggris, semua datanya lengkap. Tidak boleh seorang pahlawan kemudian dia dijadikan pahlawan sebagai pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan tanpa ada data satupun yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh pahlawan nasional diangkat hanya karena anaknya jadi menteri sosial. Tidak bisa. Tujuh, putra putri Blitar tanggung jawab. Saya udah pakai keris begini. Kerisnya ada ininya, ya, bukan sembarangan ini keris ada ininya. Ini ada ceritanya, saudara. Cerita leluhur-leluhur kita masa lalu. Ketika masih masa kerajaan, menyebarkan Islam masing-masing. Joko Tingkir menyebarkan Islam, Raden Patah menyebarkan Islam dengan anaknya Trenggono. Di sana Sunan Gunung Jati menyebarkan. Kemudian ada kerajaan-kerajaan, kadang-kadang politiknya berseberangan. Aryo Penangsang, Pangeran Hadiri, sama-sama tujuannya, kadang-kadang ada salah paham. Karena apa? Beda kerajaan. Betul? Maka sekarang ini sudah Indonesia kita nyaman, tentrem. Betul? Jangan sampai berbalik lagi pada masa-masa zaman dahulu kala jadi kerajaan-kerajaan. Nanti saya datang ini, pangeran dari Banten, pangeran Pasuruan, pangeran dari mana ya itu? Surabaya ya? Nanti kalau ke Blitar disangkain orang asing pakai visa. Betul apa tidak? Kalau kita bisa dipecah belah, misalnya nih orang musuh, Blitar kerajaan sendiri. Kayak di Eropa, Eropa itu tidak terlalu besar, tapi negaranya banyak, kecil-kecil tapi banyak. Naik kereta aja kita sudah melewati negara lain. Tapi harus pakai visa. Jangan sampai di Indonesia seperti itu. Setuju? Siap kita jaga Indonesia selama-lamanya. Kalau siap, kita sebagai mayoritas harus siap melindungi minoritas. Kita sayangi yang beragama-agama lain. Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tampilkan Islam yang santun, Islam yang sejuk, Islam yang menjadi rahmat bagi semua alam. Betul? Coba lihat di negara lain, sudah perang bos. India sama Pakistan udah perang. Berani kagak nanti perang ngajak-ngajak perang. Mendingan kita menjadi bangsa yang santun, bangsa yang harmonis, saling menyayangi. Jangan lagi bohong-bohong aku cucu Nabi. Betul? Ente bukan cucu Nabi, ini sudah mustahil ente cucu Nabi. Dari mana aja ente bawa nakib-nakib dari luar negeri, suruh ngomong nasab ente para habaib itu soheh. Orang Indonesia sudah paham semua, sudah baca buku saya, ulama Nusantara mengugat nasab palsu. Datanya sudah qat'iyyud dilalah, sudah tidak bisa lagi ada celah untuk menjawab daripada terputus, dan sudah qat'inya bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Tidak mungkin bisa untuk diganggu gugat lagi. DNA ente bukan orang Arab. Pokoknya bukan orang Arab aja. Udah jelas kalau orang Arab J1, ente bukan J1. Jangan ngaku-ngaku lagi di YouTube. Kita para habaib turunan Rasulullah. Malu. Ini yang nonton sambil nyengir-nyengir sendiri. Kagak punya malu lu. Nah ini yang terjadi. Polisi-polisi, para penegak hukum yang dulu, wah ini ada merkosa 31 anak nih, tapi ada Al-Habsinya. Ini cucu Nabi, jangan. Mungkin dulu itu mungkin ada sungkan-sungkan. Sekarang jedorin aja ke tembok. Tujuh apa enggak? Bukan cucu Nabi, udah jelas. Siapa yang tanggung jawab? Imaduddin Usman Al-Bantani, putra Nusantara asli, yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa habaib itu bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana nanti akan didampingi oleh Sayyid Zulfikar dan Kiai Ismail. Jangan takut.
Ini kesepuhan ini Masya Allah luar biasa. Di mana saja kegiatan PWI, kalau beliau lagi ada waktu, beliau hadir sampai ke Kresek, kampung saya. Masya Allah. Ini namanya Sayyid Syarif Ismail, kesepuhan Nahdlatul Ulama di Surabaya. Ini Nahdlatul Ulama kita jaga, tapi Nahdlatul Ulamanya harus kembali ke ajaran Wali Songo. Betul? Bagaimana kembali ke ajaran Wali Songo? Yaitu menomorsatukan Nusantara di atas segalanya. Menomorsatukan Nusantara di atas segalanya. Semuanya yang harus dilakukan Nahdlatul Ulama adalah demi sebesar-besar tegaknya persatuan dan kemuliaan bangsa Indonesia. Jangan biarkan warga Nahdlatul Ulama dijadikan budak oleh bangsa lainnya. Jangan jadikan warga Nahdlatul Ulama seperti ayam yang dilemparkan ke mulut buaya. Kenal Kiai Syukron Makmun? Jawab yang keras. Kenal Kiai Syukron Makmun? Kata Kiai Syukron Makmun, kalau ada yang mengaku cucu Nabi, kita muliakan walaupun dia bohong. Kata Kiai Syukron Makmun, karena apa? Karena bohongnya itu urusan dia di hadapan Allah. Tapi dengan dia mengaku cucu Nabi, kemudian kita muliakan, niat kita memuliakan Nabi, kita tetap dapat pahala. Ini walaupun mungkin ada benarnya sedikit. Walaupun ada benarnya sedikit, yang banyak itu salah dan pembodohan umat. Karena ini sama saja melemparkan ayam di mulut buaya yang sedang menganga. Betul apa tidak? Udah tahu buaya dilemparin ayam, dimakan. Ini kalau misalnya warga-warga umat Islam, kiainya ngomong begitu, nanti umatnya ini jadi salah tingkah, bahkan salah kaprah. Yang benar-benar menjadi warasatul anbiya, yang benar-benar menjadi umana ur-rasul, itu tergantung daripada anak-anak muda yang ada di zaman sekarang. Ke depan agama Islam akan dipegang oleh para ustadz, para kiai, para habaib yang benar-benar mereka adalah ar-rasikhuna fil ilm. Mereka adalah benar-benar rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Mereka adalah benar-benar orang yang memegang kuat agama walaupun sepanas bara api. Nah, anak-anak muda yang seperti ini besok agama ke depan tergantung daripada anak-anak muda di masa sekarang. Apakah ke depan agama akan dipegang oleh para ulama, para kiai, para habaib yang menjual agama, yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dengan tujuan perut, kursi, jabatan, tahta dan kekuasaannya, ataukah menjadi ulama-ulama akhirat, menjadi ar-rasikhuna fil ilm, menjadi warasatul anbiya, menjadi umana ur-rasul? Itu tergantung daripada perilaku, daripada akhlak, daripada adab, daripada ilmu, daripada budi pekerti, daripada perilaku, daripada perbuatan, daripada ucapan anak-anak muda zaman sekarang, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sangat bangga dengan adanya majelis taklim yang dibimbing oleh guru kita Habib Mahdi, yang dimana majelis-majelis seperti ini yang mempersatukan para anak-anak muda untuk lebih mengenal Allah, mengenal Quran, mengenal Rasul, mengenal Islam, mengenal iman, mengenal takwa, mengenal ilmu, mengenal amal, mengenal akhlak, mengenal adab, mengenal wara', mengenal khauf, mengenal ikhlas, mengenal sabar, mengenal takwa, mengenal istiqamah. Karena saya melihat banyak majelis-majelis taklim di luar sana yang isinya hanyalah candaan-candaan, isinya hanyalah guyonan-guyonan, isinya hanyalah tertawaan-tertawaan, isinya hanyalah seperti acara-acara komedi, isinya hanyalah seperti acara-acara TV, yang dimana banyak anak-anak muda duduk di itu majelis. Majelis dijadikan sebagai ladang, majelis dijadikan sebagai kendaraan, majelis dijadikan sebagai wadah hanya untuk berpacar-pacaran. Di situ ada ikhtilat, bercampur laki dan perempuan tanpa adanya pemisah. Ini banyak terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Oleh karenanya dengan adanya majelis-majelis taklim
yang istiqomah seperti ini, maka seharusnya pemerintah, khususnya pemerintah Kota Bogor atau pemerintah Kabupaten Bogor, pemerintah Jawa Barat, dan pemerintah Indonesia harusnya mengapresiasi sebesar-besarnya dengan adanya majelis-majelis taklim yang di dalamnya berkumpul para anak-anak muda sebagai ke depan generasi bangsa pemegang panji-panji kebenaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda yang besok ke depan akan menyuarakan kebenaran. Anak-anak muda yang besok ke depan akan menjadi pengganti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pengganti Sayyidina Umar bin Khattab, pengganti Sayyidina Utsman bin Affan, pengganti lidahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu an, pengganti Talha bin Ubaidillah, para pemudi-pemudi, para wanita-wanita yang mengganti Nusaibah, seorang hamiyatur Rasul, seorang pemuda-pemudi, wanita-wanita yang menjadi pengganti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar yang dalam keadaan hamil tua, dia rela membawa dia punya selendang, dia lepas menjadi dua, dia robek menjadi dua. Kenapa? Karena makanan yang dia bawa nggak muat, sehingga dia harus merobek selendangnya. Dia taruh selendang itu di perutnya agar selendang itu bisa membawa makanan. Untuk siapa? Untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar ke depan besok bangsa kita, negara kita memiliki anak-anak muda yang berani untuk menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran, membasmi korupsi, melawan siapapun para pejabat-pejabat yang zalim. Mereka semua lahir dari majelis-majelis seperti ini. Sebagaimana saya, Bahar bin Smith, saya lahir dari majelis-majelis taklim seperti ini, saudara-saudara. Ketika saya keluar mondok, saya naik turun truk. Untuk apa? Untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Saya berguru kepada guru-guru saya, Al-Habib Hussein As-Segaf, Al-Ustadz Ahmad Badok, beserta banyak para kiai.